Ya. Oke, selamat malam teman-teman sekalian, atau selamat siang, selamat pagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan chat agent ya, dengan singkat dan efektif agar tidak buang waktu. Oke, untuk membuat chat agent kita perlu melihat menu yang ada disediakan di Open AI kita, yang dimana kita lihat menu folders. Yang kita lihat menu folders, situ ada tanda tambah. Kemudian kita buat contoh latihan. Kita tulis di menu itu contoh latihan. Oke. Kemudian kita simpan. Oke. Setelah kita simpan, muncullah di sini ada latihan. Nih, Anda bisa lihat kursornya. Kemudian ada tanda titik di situ, titik 3. Kita bisa memasukkan kerangka-kerangka proses-proses untuk membuat chat agent kita agar bisa berhasil ya, dan menjawab semua yang berhubungan dengan permintaan kita dan mempermudah pekerjaan kita di bidang masing-masing. Nah, kemudian kita pilih edit di situ. Nah, di sini kita udah membuat folder tersebut dengan memberikan subjek latihan. Kemudian kita bebas kalau mau mengunggah folder background image, Anda bisa klik unggah ya. Kemudian di sini ada permintaan sistem. Nah, di permintaan sistem ini Anda wajib menuliskan sebagai panduan ya, panduan LLM Anda ya. LLM itu Anda sendiri tahu sebagai language Anda untuk memilih ya, mereasoning ya, agar bisa chat engine Anda itu bisa berhasil dan lebih pintar dan bisa tahu apapun yang Anda akan tanyakan sesuai dengan apa yang Anda masukkan ke dalam knowledge. Jadi Anda bisa mengetahui bahwa LLM Anda itu memakai tadi language understanding Anda bisa memakai OpenAI ya, sudah ada tersedia. Jadi LLM itu melakukan parsing bahasa, deteksi konteks, dan klarifikasi intent. Nah, jadi LLM itu sebagai otaknya ya, pemilih, tapi bukan sebagai penghitungnya ya, karena kita butuh nanti numerical engine ya sebagai reasoning kita ya, sebagai retrieval argumentif ya, generator kita. Oke. Kemudian Anda tulis nanti di situ kerangkanya apa sih. Nah, kerangkanya Anda bisa banyak panduan yang akan Anda bisa gunakan. Anda bisa membuat sendiri dengan kreativitas sendiri, dan Anda juga bisa melihat bantuan, mungkin bisa ChatGPT atau yang berhubungan. Tetapi lebih baik kalau Anda buat dengan kreativitas Anda sendiri dan di-mix dengan ChatGPT biar lebih bagus. Jadi di parameter sistem ini, di sini nanti ada langkah-langkahnya, langkah-langkah kerja Anda memasukkan prompt ya, agar si LLM tadi bisa mengingatnya. Kemudian Anda masukkan tools ya, yang bisa dijadikan sebagai flowchart juga prosesnya, proses chat agent Anda dibuat. Kemudian Anda juga bisa memasukkan tambahan-tambahan lain ya, untuk membuat chat agent Anda bisa jadi sempurna. Jadi sebelum itu saya akan menunjukkan Anda contohnya saja. Namun sebelum itu patut saya sampaikan kepada Anda proses
proses pipeline kita ini, urutannya ya, untuk nanti bisa Anda ketahui ketika kita masukkan permintaan di permintaan sistem ini. Jadi nanti ada sistem prompt ya. Nanti ada misalnya saya adalah ini, kemudian ada agent identify, kemudian kita buat apa, nama agent kita, nanti LLM kita mengidentify, kemudian kita buat rules ya, mode rulesnya apa, oh kita sebagai ini, kemudian objektifnya kita apa, kita mau seperti ini untuk hasil seperti ini, kemudian kita buat knowledge-nya ya. Nanti kita tambahkan di unggah, ada lihat link unggah, kemudian ada tools ya, tools nanti itu kita masukkan sebagai pembantu ya, maksudnya tools itu berbagai macam jenis ya, bisa kita simpulkan. Ada ya tools yang untuk numerical interpolationnya nanti, kemudian ada kalau di saya di agent saya kan fire sigap api ya, itu nanti ada fire dynamics toolsnya ya. Tools itu sama juga dengan numerical engine Anda tadi, RAG saya Anda. Kemudian tools itu fungsinya ya adalah sebagai modul yang dieksekusi secara deterministik ya, bisa menghitung, mensimulasikan, mengambil data, menghasilkan output teknis. Tools itu bisa berupa LLM tadi, knowledge file, dan engine eksekusi. Oke ya, kemudian kita lihat yang ada kerangkanya tadi saya buat kerangkanya, saya tunjukkan. Nah ini kerangkanya. Nah tadi seperti saya sampaikan tadi, alur tadi pembuatan parameter ini ya, yang dimana tadi saya sampaikan itu ada sistem prompt, agent identify, rules, mode, objective, knowledge, tools, user input dan respon. Nah ini masukan ya, Anda buat sendiri, misalnya saya chat agent dibuat oleh titik ada Edward misalnya, sebagai sigap api ya, modenya simulasi tools tanpa api eksternal. Tujuan utamanya Anda buat bisa memasukkan dan paling penting memasukkan kerangka DAI5, yang dimana kerangka tersebut sangat baik ya, karena bukan hanya memberhasilkan sebuah program atau bukan hanya berpikir sebagai kerangka berpikir untuk kesuksesan program, tetapi keberhasilan nyata bahwasanya program kita itu bisa berguna bagi orang banyak dan bisa berhubungan dengan kebaikan kita yang bisa dipandang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini kita buat kerangkanya, ada intention, ada computational thinking. Nah di sini kita masukkan nanti termasuk yang tools ya. Ada decomposition, pattern recognition, abstraction, logarithm. Di sini sudah masuk itu yang tadi saya sampaikan, yang tools tadi ya. Dan termasuk juga di sini ya, bisa kita masukkan knowledge juga sama ya. Jadi simulatifnya kita buat di sini. Nah, di sini seperti saya sampaikan tadi ya, lebih fokus spesifik. Jadi setelah Anda lampirkan, Anda buat tadi paparannya, Anda buat juga misalnya di parameter itu untuk membantu saja pengingat. Jadi ada toolsnya tadi, sim detectionnya, karena saya fire chat DI, fire AI, jadi ada tools detection, asap api, simulation, HR head release, simulation output, simulation layer, root, evakuasi, dan visibility. Nah ini jangan lupa tools-tools ini itu seperti saya bilang tadi termasuk dalam kategori numerical engine. Jadi Anda harus memasukkan rumus-rumusnya ya, rumus-rumus agar LLM Anda sebagai otak itu bisa memilihkan mana tools yang sesuai dengan
permintaan yang bertanya. Dan kita balik lagi. Ya. Nah, di sini kita masukkan tadi kita copy paste ya, kita copy paste kerangkanya tadi ya. Kita copy paste contoh, kita copy paste ya. Masukkan, jangan lupa ya, yang paling penting itu toolsnya itu yang perlu ya, paling perlu ya. Kalau yang di atas tadi saya sebagai Fire Sigap Api itu merupakan prompt ya untuk memberikan pengingat kepada LLM Anda. Oke, ini salin, kemudian masukkan ke sini permintaan, tempel. Nah, oke, kemudian selanjutnya jadi Anda ketika membuat chat agent Anda ini, Anda harus menyiapkan beberapa rumus-rumus dan menyiapkan beberapa knowledge ya. Knowledge itu sebagai basic knowledge. Jadi rumus itu termasuk ke kategori RAG ya, numerical engine Anda, dan nanti yang memilikannya adalah LLM Anda. Yang Anda pakai itu adalah OpenAI. Oke, kemudian sesuai dengan tadi kerangka urutannya yang saya buat di pipeline tadi ya, masukkanlah Anda buat rumusnya apa sesuai dengan keahlian Anda. Saya di situ ingin mengunggah, saya buat di situ sebelum mengunggah, saya buat di situ rumusan-rumusan yang berhubungan dengan fire ya, tentang api dan asap atau kebakaran. Di situ saya buat rumusan-rumusan itu sebagai toolsnya. Di situ ada Fire Dynamic Formula. Nah, di sini ada rumusan-rumusan yang tadi saya masukkan ke dalam tools tadi, dan jangan lupa tools itu merupakan flowchart, bagian dari flowchart juga ya, proses pembuatan ini. Jadi ada T-Squared Fire Growth Model, kemudian Alpert Selling Jet Model. Nah, ini rumus-rumus yang harus Anda buatkan ya. Boleh juga termasuk salah contoh-contoh yang soal contoh saja, biar nanti untuk nilai-nilai yang dimasukkan sebagai prompt oleh orang lain akan diolah oleh LLM Anda dengan membaca numerical engine ini ya, yang sebagai tools ini. Oke, ini masukan ya, saya ada beberapa. Saya itu buat melihat, bisa dari buku, bisa juga dari informasi Google atau ChatGPT, bisa juga kita masukkan itu. Selain itu ada kita masukkan adalah rumusnya juga ada sebentar, kita masukkan evakuasi formula. Nah, di sini ini tadi untuk api asap ya, untuk nilai-nilai api dan asap ini nilai-nilai waktu ya, evakuasi ya. Jadi Anda masukkan ini juga panduan tadi, bisa Anda lihat di Google buku panduan SNI atau NFPA atau yang sejenisnya ya. Nah, kemudian masukin itu ke unggahan tadi, unggah file. Jadi pilih file ya, Anda bisa masukin rumus-rumusan tadi ya, masukin sebagai tools Anda. Jadi Anda masukkan Fire Dynamic ya, buka, kemudian dia akan tunggu ya, upload, begitu juga unggah. Anda bisa pilih tadi untuk perhitungan evakuasi formula. Nah, di sini jika untuk perhitungan yang sangat detail ya, engineering ya, yang butuh pengecekan ulang atau tidak boleh ada kesalahan dari perhitungan ya, nah, itu Anda bisa memasukkan juga file bantuan ya, berupa CSV ya, file-file yang berhubungan dengan berbagai macam hitungan-hitungan ya, nilai-nilai, bisa berbentuk CSV dan Excel. Nah, itu bukan sebagai patokan utama, tetapi untuk yang sederhana ya, untuk perhitungan sederhana atau perhitungan yang menengah, itu hanya digunakan untuk perhitungan-perhitungan yang
perlu adanya kalibrasi. Jadi kalau saya juga ya saya buat karena saya membutuhkan, tapi tidak terlalu banyak ya. Saya buat file CSV-nya itu, saya buat dan masukin. Nah, di situ juga Anda harus masukin beberapa item di sini tadi saya buat CSV, file CSV, masukin untuk tadi membantu ya untuk fire simulation. Terus sebelum Anda unggah ini semua harus Anda buat ya. Nah, di situ masukin aja juga flowchart-nya ya untuk membantu aja pengingat LLM-nya tadi, si LLM mengingat ya. Jadi di sini Anda bisa masukkan flowchart-nya. Jadi saya buka dulu ya flowchart ya di sini. Nah, di sini flowchart-nya. Nah, ini sebenarnya flowchart ini adalah tools-tools Anda tadi ya. Ya, jadi ada yang sebagai tools Anda untuk yang detection ya. Ada output, layer, head release, kemudian route, kemudian evakuasi. Nah, itu tools-tools Anda. Ini sangat penting ya Anda masukkan karena nanti untuk perhitungan numerikalnya ya, interpolasi dan lain-lain akan ada di sini. Nah, di sini urutan eksekusinya adalah sim detect ya. Kemudian sim HR, Alpert, sim layer, visibility, IDW, interpolasi spasial ya, sim IDW. Ini sebagai adalah tool chain ya. Jadi bukan chat biasa di sini. Jadi untuk ke kerangka DE5 kita menyinggung sedikit. Nah, kalau untuk sim detect itu masuk ke intention ya. Kalau yang untuk yang perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan numerical engine itu masuk ke idealization ya. Kemudian untuk instruction setnya itu di run pipeline. Jadi Anda harus tahu ya ketika Anda masukkan CSV tadi dan teks itu sebagai knowledge source ya. Yang tadi Anda masukkan juga yang pertama kali saya adalah fire sikap api itu sebagai prompt ya atau instruksi ya. Kalau flowchart itu sebagai representatif untuk logika ya. Kemudian LLM tadi yang memilih tadi ya, memilih pemilihan-pemilihan daripada tools-tools yang kita gunakan. Jadi ini perlu ya. Oke, Anda masukkan. Nah, selain itu juga biar agar mempercepat ya. Di sini saya masukkan juga sebagai tambahan knowledge ya, sebagai tambahan knowledge. Di sini harus saya masukkan juga denah ya, percontohan, karena perhitungan-perhitungan terus saya akan lebih baik dan lebih presisi jika ada bantuan knowledge seperti ini ya, denah-denah tadi dari lantai 1 dan lantai 2. Kemudian saya juga ya masukkan program Python karena ini sebagai numerical engine ya, yang reasonable engine tadi ya. Jadi RAG ya. Jadi ini sangat penting karena disinilah otak perhitungannya ya. Jadi Anda harus masukkan ya boleh beberapa atau setengah dari pada perhitungan-perhitungan yang sudah ada di program ini, karena sebenarnya ini tools tadi yang dilampirkan juga di program ya kita. Jadi Anda bisa masukkan juga ya sebagai data tambahan, baik bisa berbentuk teks juga. Oke, nah Anda harus tahu ya reasoning prosesnya itu ada yang paling penting ya di flowchart tadi, itu ada sim detect, sim HRR, sim Alpert, sim IDW tadi ya untuk interpolasi ya. Tugasnya untuk mengatur urutan eksekusi, menjaga dependensi, menghubungkan input dan output ya. Kemudian knowledge engine-nya RAG ya. Itu bisa berbentuk tadi saya sampaikan ya. Bisa berbentuk rumusan ya, Excel atau teks segala macam ya. Oke, jadi itu. Kemudian balik lagi Anda masukin, Anda kembali lagi tadi ke OpenAI. Oke, masukinlah misalnya toolsnya ya. Toolsnya itu
rumusan-rumusan tadi, dan juga ya bisa Anda masukkan tadi kerangkanya juga sebagai tools juga ya. Kemudian masukin juga tadi berbagai macam rumusan-rumusan. Algoritmanya juga Anda bisa masukkan. Nah, algoritma ini sama halnya dengan tadi flowchart, cuman dia lebih berhubungan dengan teks pemaparan. Ini kita bisa melihat algoritmanya. Tadi Anda bisa melihat tulisannya algoritma, kita bisa lihat ini. Jadi seperti ini. Oke, ya. Jika ada tujuan menerima laporan singkat algoritma terima input user normalisasi, kita bisa buat ini. Nah, ini semua sebenarnya ya berupa paparan-paparan ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke tadi. Jadi kita harus banyak memasukkan ke knowledge yang ada di sini. Kita masukkan semua ke knowledge. Saya masukkan yang berhubungan dari mulai toolsnya, kemudian basic knowledge-nya, kemudian prompt-nya. Kalau prompt-nya itu di parameter ya dia masukin. Kalau yang knowledge ini adalah yang berhubungan dengan data-data. Boleh juga di knowledge ini Anda masukkan ya prompt berbentuk teks tadi ya, jika Anda mau ya, sebagai pengingat saja. Kemudian buat ya saya masukin semua itu, bisa Anda masukin. Nah, setelah sudah Anda masukin ini sebagai contoh saja. Nah, kemudian tadi yang di sini parameternya adalah kerangkanya tadi yang isinya juga rumus-rumus singkat ya. Anda itu akan buat nanti simpan. Nah, kita simpan. Oke, Anda simpan. Nanti nah, ada di situ folder update successfully. Nah, di situ Anda bisa tes nanti di situ. Di latihan tadi ya. Nah, di sini. Nah, misalnya Anda bertanya berapa head release yang terjadi, yang dihasilkan ketika ada api dan berapa waktu evakuasi. Nah, di sini semakin bagus prompt Anda, semakin detail akan semakin bisa meretrieve ya, memanggil tools Anda tadi ya. Apalagi yang berhubungan dengan numerical engine tadi. Dari sini saya masukkan tadi adalah jangan lupa masukkan sistem-sistem numerical yang ada ya, seperti interpolasi spasial. Banyak sebenarnya sistem-sistem numerical lain ya yang Anda bisa masukkan di situ. Karena di chat agent saya itu saya banyak memasukkan, misalnya di deteksi bahaya itu ada metode numerik, heuristik numerik, kemudian di pertumbuhan api ada T-square fire, kemudian di analisis termal adalah empiris numerik, kemudian di analisis asap ada empiris, kemudian interpolasi spasial tadi di IDW ya, sim tadi saya masukkan tuh sim tuh sebagai toolsnya tadi ya, dan termasuk juga dalam flowchart fungsi rasional, geometri numerik di jalur evakuasi, penjeruman numerik di waktu evakuasi. Nah, itu jadi Anda bisa upload dan klik tanda panah dan dia akan menjawab seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, selamat malam teman-teman sekalian, atau selamat siang